Hai, bertemu lagi dengan kami dari tim Skill for Research Indonesia. Pada tutorial kali ini, kita akan mencoba merapikan suatu dokumen yang sudah terbentuk untuk menjadi dokumen yang terstruktur sesuai dengan persyaratan penulisan yang kita harus lakukan. Nah, di sini saya sudah membuat suatu dummy tulisan, ya, bagaimana kita akan berlatih untuk merapikan tulisan ini. Ya, tulisan saya pertama terdiri dari judul yang paling atas ini. Di bawah judul ada bab, ada pendahuluan, ada metode. Nah, di bawah metode ini ada subbab, metode 1 dan metode 2. Kemudian ada bab hasil dan subbab hasil 1 dan hasil 2. Kemudian dan hasil 3, mungkin ini kita jadikan hasil 3, dan juga bab diskusi dan bab kesimpulan. Nah, kita akan membuat tulisan kita ini menjadi lebih rapi dan terformat sesuai dengan sistem penulisan yang harus kita lakukan. Oke, kita akan membuat tulisan ini terformat dengan menu yang ada di Word. Menu ini sangat membantu dan banyak orang yang tidak mengetahui menu ini. Saya akan perkenalkan pada Anda semua pada tutorial kali ini. Menu ini ada di menu Home, ya. Kita lihat, klik Home. Kemudian di sini ada grup menu dari Styles. Oke. Di sini terdiri dari beberapa menu. Di sini di grup style ini ada normal, spacing, heading 1, heading 2 dan title. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memformat tulisan kita. Baik. Untuk bagian pertama dari tulisan kita adalah bagian judul, bagian titles. Kita akan format dia sebagai title pada style formatting kita. Baik, caranya bagaimana? Kita tempatkan kursor kita di paling belakang tulisan dari title, kemudian kita klik title, sehingga tulisan judul kita terformat sebagai title. Tentunya ini harus kita rubah. Bagaimana cara merubah supaya tulisan title ini sesuai dengan persyaratan penulisan yang ada pada tulisan kita, pada dokumen kita? Kita sorotkan kursor pada title di sini, kemudian klik kanan, ya, pilih modified, ya, modified di sini dipilih modified. Di sini kita akan dihadapkan pada suatu pilihan-pilihan untuk memformat tulisan kita. Yang pertama mungkin di sini untuk font stylenya, ya, jenis-jenis fontnya kita pilih di sini Times New Roman, ya. Ini nanti sesuai dengan persyaratan penulisan yang ada pada Anda tentunya. Ini hanya sebagai kita berlatih saja. Kemudian dengan font misalnya 16, ya, dan dengan bentuk bold, oke, ya. Kemudian kita bisa atur di sini. Ini simulasi dari tulisan yang akan ada di dokumen kita. Kemudian kita klik OK, ya, sehingga tulisan title kita sudah terformat sesuai dengan format title yang ada di style ini. Fungsinya apa nanti saya akan sampaikan pada bagian akhir dari tutorial ini. Bagian kedua adalah bagian bab, ya. Bagian bab ini ada bab pendahuluan, metode, hasil, diskusi dan kesimpulan. Bab ini, ya, kita formatkan dalam grup style formatting style ini, ya. Ini diformatkan sebagai heading 1, ya. Sehingga kalau kita simpan kursor kita pada akhir dari tulisan bab kita, kemudian kita klik heading 1, akan terformat dia sebagai heading 1, ya. Kita harus merubah tentunya seperti halnya judul tadi, ya, judul di title tadi, dengan cara
klik kanan heading 1 ya, heading 1 saya ulang lagi, klik kanan, kita sorotkan ke heading 1, kemudian klik kanan, kita pilih modify, klik kiri tentunya ya. Di sini kita dikasih pilihan, kita bisa formatkan untuk jenis tulisannya Times New Roman, kemudian ukurannya 12 ya, dan ini dalam bentuk bold ya, kita sorot bold. Nah ini ukurannya atau maaf warnanya, kalau secara default dia biru, kita bisa rubah menjadi hitam misal untuk otomatis ini, sehingga dia akan berubah menjadi hitam. Kemudian kita bisa atur juga antara judul bab ini dengan paragraf di bawahnya ya. Kita biasanya kasih jarak ya, kita kasih jarak dengan menyorot ini ya, kita bisa kasih jarak sehingga dia akan ada jarak antara bab dan paragraf di bawahnya. Kita klik OK ya, sehingga tersusun dia sebagai bab. Nah di sini misalnya kalau masih ada kesalahan di sini, dia tidak tersusun atau tidak terbentuk bold, kita bisa apakah memang, nah kita bisa drag ya, dan kita klik heading sehingga dia tersusun sebagai format bab yang kita atur di heading ini. Fungsinya apa? Fungsinya setiap bab kita akan formatkan sebagai heading 1 ya, kita simpan di belakang tulisan heading 1 dia sebagai ya, sebagai heading 1. Metode 2 ini sebagai subbab, nanti kita atur lagi ya. Kemudian hasil dia sebagai heading 1 juga ya. Diskusi ini sebagai heading 1, kemudian kesimpulan dia sebagai heading 1. Baik, setelah heading 1 sebagai bab, kita juga akan mengatur subbab. Jadi metode 1 ini sebagai subbab, kita bisa seperti biasa kita klik saja heading 2. Kalau tadi bab heading 1, untuk subbab kita jadikan heading 2 ya. Di sini bisa kita klik kanan untuk kita memodify ya, kita kemudian memodifikasi dengan klik modify, kemudian kita atur misalnya ininya 11 atau ya tetap 12 Times New Roman dengan bold otomatis, kemudian kita kasih juga jarak sehingga kalau dia sudah terbentuk sebagai heading 2, sehingga subbab berikutnya kita klik saja heading 2, kita tempatkan kursor di belakang dari tulisan subbab ini, kemudian klik heading 2. Fungsinya apa? Nanti saya akan perlihatkan pada Anda pada akhir tutorial ini ya. Sama semua ya, pada subbab kita jadikan heading 2. Baik, kita sudah melakukan formatting pada judul, pada bab sebagai heading 1 dan pada subbab sebagai heading 2. Nah, paragraf ini juga harus kita atur ya. Paragraf ini harus kita atur sesuai dengan formatting dari sesuai dengan apa yang diinginkan dari tulisan kita ya. Di sini kalau untuk paragraf kita di sini ada menu normal, ini bisa kita gunakan sebagai alat untuk mengatur paragraf ya. Kita lakukan klik kanan modify. Oke. Times New Roman 12, fontnya 12 otomatis. Nah kita atur, kita pengen misalnya di sini dia masih double, saya kira spacingnya kita ingin mengatur ini menjadi single misalnya, atau 1,5 atau single ya. Nah apa yang bisa kita lakukan adalah untuk mengatur ini, kita bisa ada menu di sini, di bawah sini format, kita bisa klik format ya, kita klik paragraf. Nah di sini kita bisa atur line spacingnya ya. Misalnya kita pengen diatur menjadi tadinya double menjadi single ya, sehingga kalau kita klik OK dia akan menjadi single, dan kemudian kalau kita klik OK ya dengan kalau kita klik di sini dia akan menjadi single ya. Kita tempatkan di paling belakang paragraf, karena diklik paragraf dia akan menjadi single. Atau cara lain adalah kita klik normal ini sebagai format standar dari paragraf yang kita atur tadi. Kemudian di sini di menu sini ada
format painter, kita bisa klik ya. Nah, nanti akan muncul gambar koas di sini, kita bisa drag sesuai koas dan dia akan berubah ya. Format lagi ya, di drag semua dia akan berubah ya. Oke, begitu. Sehingga ini sangat-sangat membantu kita dalam melakukan formatting ya, sehingga bisa dilakukan secara efisien ya, atau caranya bisa dengan ditempatkan di akhir dari paragraf, kita klik normal ini ya, dia akan bisa tersusun seperti yang kita atur. Oke, kemudian saya sangat-sangat menikmati melakukan ini ya. Dengan begini kita bisa melakukan formatting secara cepat ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Ini kita lakukan formatting dengan painter. Oke. Format painter, muncul koas, dan kadang-kadang memang tidak seperti yang kita inginkan. Nah, kita lihat hasil dari formatting kita, saya kira sangat-sangat bagus ya, cukup rapi. Oke. Ya, sesuai dengan, nah ini sesuai dengan apa yang kita formatkan ya, sehingga seluruhnya baik itu judul, bab, dan subbab itu terformat seperti yang diinginkan oleh kita. Nah, ini fungsi lain, ini adalah dari kita melakukan format seperti ini, kita bisa melihat di navigation pane ya. Kita bisa pilih view ya, klik view, kemudian di sini ada navigation pane, di sini bisa dicentang sehingga akan terlihat ya pola atau format-format yang seperti yang kita formatkan ya, dari pendahuluan ya. Kalau kita mau ke metode 2, kita bisa langsung ke metode 2 ya. Ini merupakan subbab ya, ke diskusi misalnya, atau dari kesimpulan, atau mau langsung ke pendahuluan, sehingga di sini kita bisa lakukan dengan mudah dan cukup berguna untuk penulisan kita dengan menggunakan navigation pad ini. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan tutorial-tutorial selanjutnya dan silahkan bereksplorasi dengan dokumen Anda. Jangan takut untuk bereksplorasi, jangan takut bereksperimen, karena ada beberapa hal di Microsoft Word ini yang biasanya tidak kita gunakan, harusnya kita gunakan supaya pekerjaan kita lebih efektif dan efisien. Terima kasih.